mengenai masalah yang ceritanya yang penjaga kampung. Memang itu betul yang ada penjaga kampung, cuman ya itu dasarnya memang ada dasarnya ya, yang menjadikan dibilang orang yang apa keriring atau pengentuhu itu dasarnya dari memang leluhur bagi orang yang sudah meninggal sudah beberapa abad itu yang lama sudah istilahnya dilaksanakan dari awalnya, yaitu upacara adat yang disebut dengan wara. Wara itu dasar memang itu memang rumit tata caranya, yaitu beberapa rangkaian acara, yaitu ritualnya itu ada tingkatannya. Ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Kalau 5 hari itu sebatas dibilang ceritanya itu tutui kanen. Nah, yang sampai 7 hari, 7 malam itu yang disebut wara. Nah, tingkatannya lagi sampai dibilang ceritanya itu sampai apa naping jabing selimat dibilang kita tuh, yang melarutkan di sepanjang berita itu dilarutkan dia dari tempat kita ini ya, sampai dimanapun dia tuh ke laut kah kemana itu tujuannya ya mencapai orang yang sudah meninggal itu beberapa yang anggotanya yang termasuk yang diurus ada masalah-masalah yang sangat istilah fatal. Seandainya kita sudah nggak bisa diatasi, nah kita ada hak kita misalnya kita memanggil mereka itu, karena mereka itu kan sudah orangnya ya, yang diangkat itu yang dibilang kita itu jadi apa roh yang gaib sudah. Kalau kita bilang itu, kalau bahasa Kapuas kan nyaru, kalau bahasa kita nanyo, jadi nanyo bilang kita itu yang roh yang nggak kelihatan sudah, tapi itu dasarnya dari orang-orang yang sudah meninggal. Beberapa anggota mereka itu yang diangkat, itulah yang bisa kita panggil untuk membantu hal-hal yang nggak diinginkan. Itu semua bisa kita panggil, karena itu membantu sifatnya, baik itu mendamaikan, baik dalam keributan, itu bisa mereka itu membantu kita. Nah, mengenai masalah itu mereka itu sudah jadi orang sakti. Nah, karena yang disebut itu sebagai leluhur, orang yang sudah apa sebagai arwah itu sudah diangkat ke keriring itu, yang dibikin apa tempatnya, tulang-tulang atau kepalanya dikumpulin di situ. Itulah yang disebut dengan keriring, atau berupa bilang kita tuh patung-patung di situ di dekat keriringnya itu, karena itu adalah membuktikan orang yang sudah dilaksanakan upacara adat waranya sesuai rukun ritualnya sudah itu selesai, maka itu bisa membantu. Kalau kita ada istilahnya sudah kepepet, itulah mereka itu bisa, karena itu ada nama tersendiri mereka itu yang sudah dikasih oleh sebagai basir atau orang pintarnya yang sudah melaksanakan acara adat itu, yang tokoh adatnya.
maka itu mereka itu yang dipuja sebagai roh gaib yang bisa membantu kita. Itu mengenai istilahnya mereka ini orang yang sudah tidak bisa hidup lagi, tetapi mereka hidup di tempat yang sudah layak atau sudah di surga, bilang kita itu. Itulah pelaksanaannya mereka. Tata cara orang supaya bisa melaksanakan itu, makanya itu ada belian waranya yang dipakai, yang bisa istilahnya mengangkat roh-rohnya itu ke atas. Itu mereka bukan hanya kan seandainya dikuburkan itu di dalam tanah, maka mereka itu sudah dibongkar segala tulang, kepalanya, pokoknya segenap organ tubuhnya itu sudah diangkat semua, dimasukkan di tempatnya ada khusus yang disebut dengan keriring. Itulah kalau kita bilang itu menjadi nanyo, bilang kita nanyo itu roh gaib yang sudah tidak bisa dilihat. Tuh. Maka itulah kita usahakan jangan sampai ada permasalahan, baik arti di dalam wilayah kita maupun di mana-mana, jangan sampai kita ada perselisihan. Kita harus selalu rukun, baik, damai. Itulah yang kita cari. Karena walaupun yang kita ada leluhur seperti ini, bukan kita mau mencari aduh ini kuat, ini lemah. Kita bukan seperti itu. Hanya kita mengharapkan erat dalam istilahnya, karena kita punya undang-undang juga dalam negara, makanya kita yang cari harus aman. Sekian istilahnya yang dapat saya beritahukan untuk semua keluarga dimanapun saja berada, agar itu bisa diketahui dan itu bisa dilestarikan, karena itu adat. Karena ini banyak, kalau kita gali semua adat kita itu atau penjaga di daerah kita ini bukan hanya seperti ini, tetapi ini sekedar istilahnya yang bisa kita sampaikan agar bisa siapapun pihak keluarga yang bisa menyambung dan bisa menceritakan supaya itu jangan salah persepsi. Saya kira itulah ucapan kita. Banyak terima kasih. Seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, kita mohon maaf, dan sekaligus kita mohon ampun, jangan sampai jadi hati yang kurang sehat. Itulah hanya cerita yang kita kasih tahu untuk hati anak-anak. Sekian dan terima kasih.